Hai semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 223601008. Di sini aku akan mengerjakan UAS Komunikasi Organisasi yang diberikan oleh Pak Danang Trijayanto, yaitu dengan tema komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Jadi apa komunikasi gaya kepemimpinan dan motivasi dalam organisasi? Yaitu organisasi merupakan interaksi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi, menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting, menjadi pusat fenomena dalam organisasi. Saat ini dalam organisasi terjadi perubahan sistem interaksi, yaitu komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat meningkatkan inovasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Jadi jenjang jabatan di antara karyawan dalam organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal. Gaya kepemimpinan yang berbeda akan menghasilkan pencapaian tujuan yang berbeda pula, tergantung pada kondisi ketika gaya gaya tersebut digunakan. Gaya kepemimpinan yang dijelaskan dalam pembahasan tidak ada yang lebih baik antara suatu dengan gaya kepemimpinan lainnya, dikarenakan kondisi setiap organisasi yang berbeda, yaitu jika dilihat dari faktor internal seperti tujuan organisasi, motivasi dan kepribadian pegawainya, serta faktor eksternal seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Konsep kepemimpinan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jenis organisasinya, apakah negara, politik, industri, atau lembaga nirlaba. Dalam konsep kepemimpinan tidak digunakan periode waktu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk menggunakan jenis komunikasi tertentu, atau dalam konteks seperti apa gaya kepemimpinan tertentu digunakan. Jadi dibutuhkan kemampuan beradaptasi serta memotivasi bagi seorang pemimpin, termasuk merubah gaya kepemimpinannya. Dalam konsep-konsep yang disebutkan dalam pembahasan tidak dibahas syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menggunakan jenis komunikasi tertentu dan kepemimpinan tertentu, sehingga gaya kepemimpinan dapat efektif. Memahami konsep komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam organisasi hendaknya mempelajari disiplin ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum, operasional, perusahaan, dan psikologi guna mengukur keberhasilan seorang pemimpin. Selanjutnya, video yang kedua ini membahas tentang keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres atau cawapres dari 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini menuai kontroversi karena dianggap melanggar konstitusi, tidak adil, diskriminatif, dan memberi keistimewaan kepada pihak tertentu. Video ini menampilkan beberapa narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang seperti akademis, aktivis, pengamat politik, dan pengacara. Mereka memberikan pandangan dan analisis mereka tentang dampak dan implikasi dari suatu Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap dinamika politik, hukum, dan demokrasi di Indonesia. Dan di video ini juga menampilkan beberapa klip dari sidang MK yang menuntaskan perkara tersebut, serta beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh politik yang terkait dengan isu ini. Jadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh narasumber, yang pertama itu MK tersebut berpotensi melanggar rambu-rambu berupa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 dan ayat
4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 undang-undang tersebut, putusan MK ini menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumannya. Menurut Bertus Seletinus, koordinator tim pembela demokrasi Indonesia, yang kedua yaitu putusan MK bersifat tidak adil dan diskriminatif bagi sebagian warga negara karena memberikan kemudahan bagi capres dan cawapres yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, tanpa mempertimbangkan kualitas, potensi, dan rekam jejak mereka. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1445 yang menjamin kesamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan bagi setiap warga negara. Menurut peneliti ahli putusan MK tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan politik karena dapat menimbulkan gugatan-gugatan baru terkait syarat capres-cawapres, serta dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut. Hal ini juga dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang seharusnya berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Menurut Rizal Ramli, pengamat politik dan ekonomi, yang keempat yaitu putusan MK tersebut menunjukkan adanya indikasi campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam proses peradilan konstitusi yang dapat mengancam independensi dan integritas MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas MK di mata publik, serta dapat memicu konflik sosial dan politik. Jadi menurut saya komunikasi organisasi itu menciptakan pesan atau suatu hubungan yang persuasif dan integratif. Komunikasi organisasi juga memiliki beberapa aspek seperti proses pesan dan jaringan komunikasi organisasi yang terjadi antara MK dan para pemangku kepentingan terkait keputusan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu proses komunikasi yang tidak efektif dan efisien karena tidak adanya koordinasi, konsultasi, dan yang memadai antara MK dan para pemangku kepentingan sebelum, selama, dan sesudah mengeluarkan putusan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan terhadap MK. Lalu yang kedua, pesan komunikasi yang tidak jelas dan konsisten karena tidak adanya penjelasan yang logis, rasional, dan transparan mengenai alasan dasar dari pertimbangan MK dalam mengubah syarat batas usia capres-cawapres. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan, keraguan, dan kontroversi terhadap keputusan tersebut. Yang ketiga, jaringan komunikasi tidak harmonis dan sinergis karena adanya konflik ketegangan dan persaingan antara MK dan para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda terkait putusan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketidakdemokratisan dalam sistem politik hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam video tersebut saya menyarankan agar MK dan para pemangku kepentingan meningkatkan kualitas komunikasi organisasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah meningkatkan proses komunikasi yang efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi, konsultasi, dan partisipasi yang memadai antara MK dan para pemangku kepentingan sebelum, selama, dan sesudah mengeluarkan keputusan, serta menghormati dan mengakui peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan proses komunikasi yang jelas dan konsisten dengan memberikan penjelasan yang logis, rasional, dan transparan mengenai alasan dasar pertimbangan MK dalam mengubah syarat batas usia capres dan cawapres, serta mengedepankan prinsip-prinsip konstitusional, keadilan, dan demokrasi dalam putusan tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatkan jaringan komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan menyelesaikan konflik, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kerjasama antara MK dan para pemangku
kepentingan yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda terkait putusan tersebut, serta mengutamakan kepentingan nasional, stabilitas, dan kemajuan Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pandangan saya tentang video ini. Selebihnya mohon maaf. Dan menurut saya perspektif komunikasi organisasi dalam video ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.